لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا أيها الإخوان في الله فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور في الدين محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hamba Allah, bertemu kita bersama-sama, salam saling menatapi satu dengan yang lainnya, membuka hati seikhlas-ikhlasnya, mendapatkan jiwa sebaik-baiknya dalam rangka mendengar dan memahami agama Islam kita yang mulia ini. Karena tidak akan dinamakan seorang muslim itu dia muslim yang hakiki manakala dia tidak menyerahkan dirinya kepada Allah dengan mempelajari tauhid, manakala dirinya tidak patuh dan tunduk kepada Allah dengan berbuat taat, manakala dirinya tidak mau meninggalkan syirik. Harus dia tinggalkan syirik dan halus syirik, baru dia dinamakan muslim hakiki. Kemudian rukun yang pertama syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah. Itu isinya adalah tauhid. Aku beribadah kepadamu ya Allah dan aku tidak akan pernah mensyirikkanmu ya Allah. Dan aku beribadah kepadamu ya Allah sesuai syariat yang kau ajarkan kepada Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak akan mengerjakan bid'ah, khurafat, takhayul dan maksiat dalam beribadah kepadamu. Hari ini adalah hari haram kita bertengkar, haram berperang. Zulhijjah, Muharram satu lagi insya Allah akan datang. 3 berturut-turut bulannya tidak boleh bertengkar. Kalau terjadi pertengkaran dosa. Untuk itu Buya ingatkan bahwa urusan hati adalah membawa kita banyak merenung. Kalau berpikir urusan otak, pemikiran, banyak kita bertempur. Perbedaan dakwah salaf dengan dakwah khalaf atau dakwah-dakwah yang sembarangan dakwah
Kalau dakwah salaf ini kata-kata orang-orang dahulu dan sekarang yang lawan dari Islam mengatakan dakwah salaf itu adalah dakwah hati. Yang dilukisnya dan yang dibersihkannya hati. Apabila hati sudah bersih, pemikiran tenang, damai pun tiba. Sebaliknya apabila dakwah itu menggoncang otak, pemikiran, ghazal fikr, turun ke hati, hati akan dendam, hati akan hasad. Makanya dakwah salaf itu dakwah yang diterima oleh umat seluruhnya, karena yang dibersihkan itu adalah hati, akan terang benderang dalam pemikirannya, damai dalam perbuatannya. Kalau ada dakwah yang selalu mengotori otak, dendam khusmat akan berterusan adanya sepanjang hidupnya. Ini yang harus antum ketahui. Rahasianya dakwah salaf itu makanya berkembang sepesat-pesatnya di dunia ini, dikarenakan memperbaiki hati kita. Salah satu adalah la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khazalahum hatta ya'tiya amrullah. Selalu saja ada, sepanjang hari, sepanjang tahun, sepanjang abad, selalu aja ada. La tazalu ta'ifah, tidak akan pernah hilang, selalu aja ada dari umatku ini, kata Nabi. Apa yang ada? Zahirina 'alal haq, mereka selalu berada di atas yang hak, yang benar. La yadurruhum man khazalahum, tidaklah merasa memberi mudarat kepada mereka oleh orang yang selalu menghina ke mereka. Tidak apa-apa, silakanlah hinakan. Tapi mereka tidak akan merasa mudarat di hatinya. Hatta ya'tiya amrullah, hingga datang kiamat. Datang perintah Allah, urusan Allah, kiamat. Ini persoalan adalah jiwa. Kalau hati tidak akan sama dalam belajar Islam, antum dinamakan orang taqiyah. Taqiyah itu bermuka dua. Dan itu sifat taqiyah itu diambil oleh Syiah seumur hidupnya. Karena mereka menyalahkan paham dalam ayat Al-Quran. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Itu dibacanya. Sesungguhnya yang paling mulia kalian ini di sisi Allah orang yang paling bagus takiyahnya, yang paling bagus bermuka duanya. Itu kata orang Syiah. Pada atqakum itu yang paling bagus takwanya. Karena atqa diartikan dengan taqiyah. Taqiyah itu bamukodo. Di depan orang mukmin, masya Allah, kita sama. Tapi dari belakang itu orang akan aku mati, kan dia. Itu taqiyah. Dalilnya ada Al-Quran. Betul itu Al-Quran. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Surah apa? Al-Hujurat. Al-Hujurat, tengok situ. Ini kamus berjalan, ada yang bawa belakang di sebelah sini. Kamus berjalan. Tekanan tu ya, tanya gini. Surah Al-Hujurat. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, orang yang paling bagus takwanya. Tapi kata orang Syiah beda. Taqiyah, orang yang paling mulia di sisi Allah ada orang yang paling bagus sifat bermuka duanya. Salah paham, ya kan? Salah paham.
Andai kata ada mereka di Indonesia, banyak di Indonesia. Banyak sekali. Menentukan mereka apa pendapatmu tentang Abu Bakar, Umar, Ali. Kalau berkomentar dia, ya udahlah. Dia laknat Abu Bakar dan Umar oleh mereka. Nggak bagus itu katanya. Itu Syiah itu. Itu Syiah itu. Kemudian bagaimana tentang salatmu? Bisakah kamu salam kanan dan kiri? Apa gunanya? Kita sendiri Allah, ya Allah aja cukup. Kenapa ke arah kiri pula? Tak penting itu. Jadi assalamualaikum mereka itu, gitu. Assalamualaikum orang Syiah itu ngangguk-ngangguk. Keyakinannya saya Allah, itu saja. Yang ini penting ini. Ini belum tentu dengan kita ini. Banyak lagi sifat-sifatnya yang salah. Insya Allah bisa dibuka itu. Dan kita Syiah itu ada itu. Dia orang yang berpegang berada di atas yang hak, yang tidak akan merasa terganggu dia oleh orang yang menyakitinya. Cuek saja, yang jelas jalan terus, beribadah terus, belajar terus, bermanhaj yang baik. Ini nih dakwah hati. Orang yang suka mempelajari dakwah hati ini, mengetuk hati manusia, dinamakan hum indi ashabul hadis. Orang yang betul-betul mempelajari sunnah. Bedakan sunnah dengan sunat. Kalau sunnah perbuatan Nabi dari kecil hingga sampai meninggal. Kalau sunat itu hukum fikih. Dibuat berpahala, tidak dibuat tidak berdosa. Tapi kalau sunnah, jalan sunat itu. Kalau sunat belum tentu jalan sunnah. Contoh, kalau kita ngambil wuduk, kita disuruh berwuduklah seperti wuduk Nabi. Apa wuduk Nabi? Ini dulu, ini semuanya. Dalam fikih ini sunat ini. Cukup muka, tangan, kepala, kaki, selesai urusannya. Ini tinggalkan aja. Mau masuk gigi, berkumur-kumur, masuk air itu sunat itu. Makanya kita tidak terlatih dari kecil mengambil wuduk seperti wuduk Rasulullah. Karena kita bagi sunat. Hilang sunnah. Kalau sunnah, tabuik sunat. Nanya dong. Tuh mulai loh. Ponik lah. Apabila sunnah dikerjakan, sunat terbikin. Apabila sunat dibikin, sunnah tinggal. Contoh, ya kan? Contoh, ngambil wuduk Nabi, cuci tangan dulu, ya kan? Cuci tangan dulu supaya jangan kena corona. Berkumur-kumur, ya kan? Masukkan ke hidung. Ya kan, di salah jelatis janggut yang tebal tuh, sebagian bahasa angkutu. Jadi, ya kan? Itu dalam fikih ini sunat, dibuat berpahala, ndak buat ndak berdosa. Beda sunat dengan sunat. Dibikin berpahala, tak bikin ndak berdosa. Kata Nabi, ikuti sunnahku. Alaikum bisunnati. Sunnahku bukan sunat. Beda orang. Ngerti yang ini dong? Nah, hilang ponik dan itu. Jadi untuk itu menjadi ashabul hadis, belajar sunnah yang benar, insya Allah antum telah ahli fiqh itu. Ya, ahli fiqh. Jalankan ya sunnah yang baik. Antum tidak akan bertengkar. Ya, contoh lagi, apabila jalankan sunnah ngambil wudhu, ya, ini ke belakang, terus lagi, terus ke bawah, ini dia. Itu sunnah.
Dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke sini, naik lagi ke depan, turun ke bawah, terus ke telinga. Al-uzunani minar ra'si, kata Nabi. Dua telinga itu masuk ke palu. Seperti hidung masuk jidak. Ini nih jidak sama ini. Jadi ikut dempet. Jadi ikut dempet, ikut nganggang dia tidak sunnah itu. Makanya kita menyapu itu langsung ke kuping itu sekali saja. Yang sunat, nah, nampak engkau? Nah, menggoyang lu kok. Nah, togang ni mana aku? Andai berdua pulang ni. Nampak tu? Nah, itu dia. Maka jalankan sunnah, tak boleh sunat. Anoli. Imam Bukhari juga mengatakan tuh, Ali bin Al-Madini, gurunya ngomong, hum ashabul hadis. Orang yang belajar untuk membersihkan hati itu ashabul hadis. Fi qulubihim marad, fazadahumullahu marada, walahum azabun alim bima kanu yaksibun. Di dalam hati mereka itu sakit. Hati mereka itu sakit. Sakit apa? Sakit tauhid. Sakit maksiat. Sakit bid'ah, khurafat, takhayyul. Penyakit. Kalau dibikin terus, bazadahumullahu marada. Ditambah Allah sakit. Oh, saya lah yang buat lah yang. Allahum azabun alim. Untuk mereka azab yang pedih. Karena mereka suka membohongi agama. Suka membohongi agama. Kata Allah begini, katanya tidak. Mana pula. Akhir-akhirnya itu kata Allah. Ainyo je nak buat tu. Awak salah. Sodoknya dia hadisnya buat. Habis tu orang buat jio ni. Kau canda kau. Apa situ? Inyo je nak buat tu. Uang salah kau sodok. Oh nyobin. Kata Nabi Al-Quranul Karim, Rasulullah ngomong apa? Katanya iza fasada ahlus syam fala khaira fikum. Apabila hancur penduduk Syam, tidak ada lagi kebaikan di kalangan kalian. Apa artinya itu? Apabila dah hancur Syam, tidak ada lagi. Syam itu dah tandus, ya kan? Kebaikan di negeri kalian tidak ada lagi. Karena di situlah negeri suci para nabi. Tempat kita ada nabi dan lahir. Nah, ada dengan dia. Situ para nabi. Dan itu sampai kiamat akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan hancur. Karena Nabi Isa nanti di situ turunnya di Harran itu, di Syam itu turunnya waktu salat subuh. Orang berimam salat subuh, imamnya ada, Nabi Isa turun dia jadi makmum di belakang di Syam itu. Ya kan? Tapi kenapa mereka dibunuh hari ini? Ingat hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Apa terjadi tsunami? Waang salah. Apa kau jangan dulu? Tentu tsunami. Kan lihat ya? Penyebabnya itu aja. Bukan Allah yang salah. Apapun yang datang musibah, fabima kasabat aydikum. Musibah manapun yang datang disebabkan oleh usaha kalian. Nabi bisa disalahkan Allah. Kita bukan orang sufi ini menyalahkan Allah. Apa contoh yang Allah sobui petang mantanawai tengah sang kampau dan siko datuk mambiak situ mempunyai mambiak pulau tiba nggak tengah cokak kan punya Tuhan kang ninya. Nanti yang ini. Jadi kalau buat bayi datang dari Tuhan, awak mengojong aja, tidak kan ada dosa maling orang. Itu sufi.
Tapi kalau takdir orang tuh bagus, iman pada qadar dan takdir, yang ngomong seluruh yang jahat didatangkan Allah adalah ibtila'ul iman, untuk mencoba iman, bukan untuk diikuti. Dan seluruh yang baik yang datang dari Allah itu adalah untuk pembersihan iman, ikuti. Mali orang jelek loh. Itu mencoba iman, jadi ikuti mali yang betul. Seluruh perbuatan yang salah itu adalah untuk mencoba iman kita, bukan untuk diikuti. Jalan ya, jangan buat cara barat lang. Kalau nak ini, tanya sama berdua hidup sama lu setahun ni. Boken kami. Lei ancak pakai itu kalau tak compang, kan itu. Ondek. Berarti itu dalil orang yang ingin pacaran itu dalil lah. Apa menonton hati? Awak lu pernah tamu ni ninyo, lu si hati dah, lu baca susun I love you nya le. Walaupun cara pada sunnah sonangnya. Iki mak si gadi. Iki ya si gadi. Yang si gadi ngotongah. Aku wang siko. Buka cadar deh, nampak hidung mancung Buka tongan, nampak yang berkilek. Dua boleh air, tolong orangnya nak nikah le. Nak setek sekotau dulu. Melipet tangan ada. Oh dia mak, bido je. Contoh itu. Tapi kalau dia ambil dulu madu, bila boleh madu? Dah ada bulan madu, bulan racun. Jangan ambil madu. Kan ni apa nyong buang madu batang? Madu habis sepah dibuang kan ya betulnya. Kan tu kau jang tang ya. Dah ada bulan madu lah. Bulan racun. Maka Islam tu benda itu. Nazar namanya. Itu sunnahnya, jadi dia lain gue. Nya apabila le ancak angko satu tu kau kian diam akhirnya ancak dong. Apabila menyelembeng ada cucu anak cucu canda tu pongai. Awak masih fotokopi ke? Tentu kote ndak ada kan hitung kalau ancak fotokopi ni yo. Kote ancak berosio kan ya, kau busuk fotokopi. Hitam je kote dia kalau. Itu dia ibaratnya. Jangan kau tahu anak orang nakal deh. So mendagang menggadang anak buaya. Anak buaya sampai sini. So menggadang anak buaya tu orang ni. Nangi. Datang suami banyak. Nyalam satu tu betul suami tadi deh. Tu tu. Air mata buaya ni kan ya. Allah pernah tengok buaya menangis deh. Tengok langsung. Tentu tidak. Air mata buaya. Itu ngapung masuk somik sesuatu. Orang akan menyolam. Ketuan buaya dah. Itu nanti jelek tahu. Itu iya dia. Agak lain kaji malam ya. Persoalan hati. Persoalan ini kan hati. Mudah manajemen kalbu ahim kita orang. Lain mereka tauhid. Nak manajemen tu nak ada tauhid itu di hati tu. Nak amur di menet tu lah. 3 bulan Nabi dulu. Jadi iza fasada ahlus syam fala khaira fikum. Akan tapi wala tazalu ta'ifatun min ummati mansuruna. Ada aja segala umat yang dibantu, ditolong oleh Allah. Ada saja. Ditolong oleh Allah. La yadurruhum man khazalahum. Tidak akan memberi mudarat kepada mereka sedikit pun juga dalam perasaan hatinya orang-orang yang hantam mereka. Tidak ada. Hatta taqumus sa'ah. Hatta taqumus sa'ah hingga berdiri kiamat. Salah. Berarti yang hak itu selalu ada. Yang hak itu selalu ada. Di akhir 1 tahun dilahirkan oleh Allah ulama.
ya, yang akan mentajdid ajaran Islam yang telah dilupakan orang. Kata orang tua mangkek batang tondem. Barangnya sudah terendam, diangkat oleh ulama kembali. Ini sunnah ini. Dulu rata kita as'ad di zaman kita kecil-kecil, bawi seluruh licin selicin. Kan bondem batang nomor. Akhirnya diangkat kembali. Ya'fa'ul liha, ya'fa'al liha, wa'fu al-liha, wa qasus syawarib. Beliau jenggot, kuntiang nelok kumis. Itu kan diondem, dia tanah itu diangkat balik dari para ulama. Akan ada, mati pun kita akan diangkat keturunan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya hak tetap ada. Yaitulah akidah manhaj yang benar begitu. Imam Ahmad ngomong dia, Imam Ahmad bin Hanbal, illam takun hazi ta'ifatul mansuratu ashabul hadis, fala adri manhum. Allahu Akbar. Jika bukanlah ta'ifah yang ditolong Allah ini adalah sahabat ashabul hadis, ahlul hadis, saya tidak tahu lagi siapa mereka. Ya, ta'ifah mansurah itu orang yang bagus akidah dan manhajnya, itu nama ta'ifah mansurah. Ini adalah ahlul hadis. Kalau bukan mereka, siapa lagi saya tidak tahu. Tapi ingat ya, kalau kita istiqamah dengan sunnah yang benar, waang akan didatangi oleh orang-orang yang menerima pengaduan orang lain, seperti pemerintah, BIN, ya kan, badan intelijen dan lain-lain. Sebab ahlul hadis itu yang bersih. Nanti yang setan datang, tidak mampu dia menghantam waang, ada orang lain suruh menghantam waang. Banyak dipakai pemerintah, ya, ABRI, polisi. Kenapa demikian? Saya kedatangan polisi ini kemarin 6 Juli 2021, 26 Zulqa'dah 1442, didatangi oleh 4 orang intelijen dari Polda, dari Polres, dari Polsek, ya kan, datang ke rumah 2 hari meneliti benarkah Buya Zamzam itu sesuai dengan aduan orang kepada kami. Setelah dipahami 2 hari, malah tidak ada satu pun ketemu. Akhirnya dibolehin Duyan, dibolehin juga wawancara. Boleh wawancara. Baik nandu, beda apa nomor. Sudah tuh minta nasihatnya. Nasihat dan tulis tangan dulu. Sudah tuh diketik oleh TU Pondok. Bunyi nasihat cenekwa. Jangan lelok mo. Ya selalu ada. So kalau apa intelijen tiba dulu. Asal banyak aja ciri hadis intelijen tiba. Kian dulu itu. Dimintanya agar pondok pesantren itu menyokong kondusifnya daerah Pekanbaru atau Riau ini. Kata saya oke. Selama tidak ada berkelahi tentu kondusif. Kalau berkelahi kalian tidak kondusif. Nah, apa katanya? Pondok pesantren Ad-Dar As-Salafiyah Al-Islamiyah dengan ini memandang, melihat. Beda mandang atau melihat hatimu. Ya lainnya, melihat kok nazar nomor kok ra'yu itu pendapat, hati ngomong tuh. Dan memandang melihat samo yang kok pada bahasa Allah. Memandang matur tengok deh. Kasat mata, melihat atau hati itu punya pendapat baru. Ra'yu nama ra'atu ra'yu. Ra'yu itu pendapat. Ada? Melihat dan menyatakan kepada Polda Riau. Karena tim Polda datang tentang kondusifnya suasana di Bumi Lancang Kuning ini, serta mendukung agar suasana tetap kondusif. Nah, yang kedua, nasihat Abuya untuk seluruh komponen polisi di Indonesia dan stakeholder yang setiap kali detak jantungnya menjaga warga Indonesia di bumi Pancasila ini
agar selalu berada di dalam suasana kondusif. Manakala saudaraku ini yang hadir ketika itu dan yang tidak hadir dapat membaca, memahami, serta mengamalkan kontekstual dan tekstual seluruh isi Pancasila dengan cara serahkan dirimu kepada Allah yang di atas. Kepada Allah yang di atas. Jauhnya doa, Allah di atas. Namanya di atas dengan satu, mendalimi tauhid, akidah yang diinginkan oleh Allah yang Maha Esa. Kini kan mau bilang Nusantara lah. Nah, kamu kekendera mendalami tauhid, akidah yang diinginkan oleh Allah yang Maha Esa. Kalau mereka menyebutkan Tuhan yang Maha Esa, kalau kita Allah yang Maha Esa. Tunduk dan patuh kepada Allah dengan cara berbuat seluruh ketaatan kepada Allah. Tinggalkan seluruh bentuk kemaksiatan lahir dan batin dan yang menyebabkan Allah murka kepada kita semua apabila kita jatuh kepada kemaksiatan itu. Setelah baca, Masya Allah, tidak cocok dengan apa yang diadukan orang kepada kami. Antum orang Riau? Iya, Riau itu apa? Raihlah ideologi negara ini dengan benar sesuai dengan apa yang disukai Allah yang Maha Esa. Ilmuilah ideologi negara ini dengan benar dan bagus sesuai dengan semboyan bumi lancang kuning ini. Bumi lancang kuning adalah bumi agamis. Kemudian akan kamu raih dari zat yang Maha Esa yang selalu mengontrol hambanya dari atas. Agar menjadi ummatan wasatan, baldatun tayyibatun, wa rabbun ghafur. Inilah Riau itu. Baca oleh banyak. Makan basamu, makan durian basamu, makan kopi basamu. Baik mana kopi penuh. Menancak kopi radik ini. Ini dia. Akhirnya apa mereka? Tidak cocok. Apa yang diadukan orang kepada kami? Iya ente itu kan tidak datang ke sini. Datang dong. Darah dagingku orang Indonesia asli kok. Ibuku dan anakku, nenekku, semua orang pribumi. Masa saya runtuhkan negara saya? Dan antum tahu enggak, keluarga saya itu banyak polis. Contoh sekarang masih ada polis adik saya, ya Irwan Shah. Itu ada iya, begitu jadi. Itu di Polda dia sekarang. Kawan antum kan, iya tuh bos saya katanya. Anak bantu. Itu komandan saya katanya. Itu adik saya. Nah, itu akhirnya pulang, tonang jiwa, ya kan? Tidak kan kami ganti bos oleh. Nyo jadi dongong je. Ayam berkuku, tidak tentu agak. Ayam berkuku atau agak, dan lebih lo antara leci kalau kuku je. Kan ya deh. Aduh, ayam berkuku, lu ketemu kuku je. Jangan dongong itu. Datang ke uang lu. Akhirnya antum datang. Itu manhaj tauhid akidah, manhaj tauhid akidah, manhaj. Kami dapat siraman. Itu ya. Ini satu nih. Kalau antum ya istiqamah dengan din yang benar, orang jahat mengadu kepada orang baik agar kita macam-macam lah. Ini terjadi tanggal 6 Juli 2021. Di pondok. Dan ini setiap tahun ada. Setiap tahun sejak tahun 88 sampai sekarang setiap tahun selalu ada. Dia minta nasihat kadang-kala dari Sulawesi. Timnya datang. Ya mudah-mudahan. Ingin ziarah sama berarti sudah sampai beritanya. Ya kita nasihati. Walhasil timnya tangan 12 kali ada dan minta maaf kami maaf salah rupanya. Tapi terpaksa kena udah diadukan. Ya kosen ya untuk mancai pangkat harus ada 5 kasus saya tontonan. Banyak banget. Dicai-cai. Mau jadi polisi.
Contoh tu nya pangkat diceceng. Suang kalau dapat 5 saya lah cukup. Lah pono ko sang piti. Contoh itu dia nak bertanggung di mereka. Kami diperintah. Nah, kalau ada perintah takui. Oh, paham. Paham real takui. Gegek janggui. Kita menyatakan inilah gejala semenjak dahulu al-sunnah, ahlul hadis. Setan tidak akan senang manakala kau bahagia dengan sunnah. Ya kan? Tidak akan senang habis cerita. Kalau bahagia kau dengan sunnah. Kalau bisa kau injak satu-satu, mantap. Asamu jawab dunia. Maksudnya ta'ifatun bunyinya di sini ta'ifah. Kelompok kecil dalam pandangan Allah. Padahal kita banyak topik kelompok kecil. Akan selalu berada di atas yang hak. Kendati pun orang benci. Kebencian itu sampai di kiamat ada. Kiamat apa? Kiamat sugro hati. Kiamat kubro nanti trompet di sangkakala ditiup. Kiamat itu ada. Kiamat sugro itu mati. Di situ tentu tuh. Kalau orang bertakwa dibayang oleh Allah surga. Kalau orang yang tidak bertakwa dibayang oleh Allah neraka. Ya udahlah kiamat itu. Bacalah kiamat sugro, mati itu awalnya. Di situ penentunya surga ke kita atau neraka. Kalau kiamat kubro itu udah bangkit lagi kita. Ditimbang di padang mahsyar ya kan. Semuanya titik serta mustaqim. Sarugo kan neraka itu kiamat kubro. Yang kiamat sugro itu sebentar lagi. Ketemu tuh. Untuk itu jangan sampai salah. Jangan contoh anak-anak kita kok nakal mono kami, kok buat segalo-galo kami kan bertauhid. Lama kelamaan masuk jadi neraka, masuk surga, jadi nyenyak. Padahal dalam akidah asma sifat orang yang penghuni surga itu, penghuni neraka itu namanya narapidana. Wong kolul penjauh. Hanya mana biarlah masuk neraka, kemudian masuk surga jadinya. Tapi narapidana nomo. Begitu. Kalau beri penjauhnya, kau galak doang. Amang lo. Itu surganya, tapi mau kau bocah-bocah. Ada hitam-hitam ketek. Di mana macam kau? Entah, ni nyaman maluang dong. Kau narapidana upo. Penduduk neraka masuk surga. Kawan lo mak dia menafikan iman dan itu. Asal bisa mengangkat diri cedegen. Ayo ndek. Elok janji dong. Jadi kalau bertauhid hati-hati. Hati-hati. Tidak kan tolok loh. Masuk neraka gak sai. Dan cuba kan dia pasang lilin dan betung ke kotak tanam nih. Gak tahan. Iko sai di neraka 1000 tahun di dunia. Sai tu. Ada pek seperempek dan seperempek air. Berapa tahun tu? Aku lomak aja Nek menafikan iman. Iko umat Islam tahun-tahun akhirmu. Fitnah menjadi. Khutbah banyak. Orang alim sekete. Abah syuhujo di dunia maya. Kocok nokowa. Ikut tak. Yang itu sibuk yang itu dulu. Kalau boleh video kalau anak si Anura lah deh. Dek anak dengan insyaAllah. Azan dulu lah. Azan dulu.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, kita teruskan nomor 7 di kitab ini. Yaqulul Imam Asy-Syafi'i yukhatibu al-Imam Ahmad. Apa kata beliau? Antum a'lamu bil hadis minni, fa iza ja'akumul hadis sahihan fa'alimuni bihi hatta azhaba ilaihi sawa'un kana hijaziyan am kufiyan aw basriyan. Imam Syafi'i pernah berdialog dengan Imam Ahmad. Apa kata Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad? Antum ini ya Syekh lebih alim tentang hadis daripada aku. Imam Ahmad tidak akan menyangkal. Karena pujian yang didahulukan di dunia itu hasanat dunia. Pujian yang baik yang didahulukan oleh sahabat kita kepada kita itu adalah hasanat dunia. Dia tidak akan membantah. Memang Imam Ahmad ahli hadis. Dipuji oleh Imam Syafi'i, antum a'lam bil hadis minni. Engkau ini lebih alim tentang hadis daripada aku. Imam Ahmad tidak banyak kebantahan. Karena itu adalah pujian yang terbaik di dunia yang disampaikan oleh sahabatnya. Itu adalah hasanat dunia. Ngerti? Jujur dia mengatakan itu, bukan mengambung-ambung. Nah dulu ada godang di Ambung, puji-puji Ambung sudah terjelapak ke bawah, mati jatuh tapai gini ya Pak Zul. Tidak bisa dimakan kita. Bukan itu, bukan ambung-ambung. Cuma memuji karena Allah. Ya kan, itu apabila ada orang memuji kita karena Allah sekarang di dunia, itu berarti hasanat dunia yang kita terima. Pujian akhirat atau akhirat nih, alhamdulillahilladzi la hada. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah, rupanya kita diberi petunjuk di dunia dulu untuk ini, rupanya surga ini. Kalau bukan Allah memberi petunjuk kita tidak akan tahu. Ini kata Imam Syafi'i.
Fa iza ja'akumul hadis, maka apabila datang kamu oleh satu hadis yang sahih, dapat oleh engkau hai Syekh Ahmad hadis yang sahih, fa'alimuni bihi, tolong berikan ilmu itu kepada saya. Berikan ilmu itu kepada saya. Hatta azhaba ilaih, sehingga di mazhab saya. Ini pendapat saya. Apabila datang pendapat saya tidak cocok dengan hadis, ada hadis yang cocok, pegang hadis itu. Ini pendapat saya. Jadi Imam Syafi'i ashabul hadis, bukan ashabul ra'yi. Dia ashabul hadis. Pendapat saya salah, tidak cocok dengan hadis. Hadis begini, kata saya begini, ambil hadis. Coba, hatta azhaba ilaihi. Sawa'un kana hijazian, kenapa hadis itu datang dari Hijaz, ulama Hijaz, atau Kufian, Kufa, Basra.